Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, ajaran Islam menganjurkan untuk berperilaku hemat. Hemat berarti cermat dan berhati-hati dalam menggunakan atau membelanjakan harta. Juga hemat sebagai sikap pertengahan dalam membelanjakan harta. Artinya tidak pelit atau bakhil, juga tidak boros. Pendengar, hemat bukan berarti kikir. Bersama Ustadz Umar Yusuf M.Sos, pengajar Pondok Pesantren Babu Salam, dan kita ikuti bagaimana tanggapan tentang hemat bukan berarti kikir menurut pendapat masyarakat luas. Kalau hidup lebih hemat itu kan biar kita lebih ke kitanya biar nanti untuk masa depan atau hemat dalam segala macam bermacam-macam itu biar kita juga nanti ke depan nggak begitu kerepotan, istilahnya bisa punya cadangan yang lebih safety lah gitu. Karena gak ada duit aja. Jadi hemat. Dihemat-hemat gitu. Biar semua kebutuhan tercukupi. Biar bisa nabung. Supaya bisa mempunyai kekayaan atau Pendengar dan pemirsa, lebih lengkap kita akan bahas bersama Ustadz Umar Yusuf tentang hemat bukan berarti kikir, dan kami juga bisa ajak Anda untuk menyimak di RRI Bandung Live. Dan Anda silakan memberikan tanggapan atau chat langsung di Mutiara Pagi RRI Bandung. Baik pendengar, langsung kita akan berbincang-bincang dengan Pak Ustadz Umar Yusuf tentang hemat bukan berarti kikir. Baik, terima kasih Ustadz. Hemat bukan berarti kikir ya. Iya. Hematnya tidak berlebihan gitu. Betul. Jadi bahasa hemat adalah bahasa yang sering sehari-hari kita dengar ya. Misalnya jam 12 siang listrik nyala, matiin tuh, hemat dong. Ya. Gitu kan. Kemudian apalagi, pokoknya banyak lah bahasa-bahasa hemat. Iya. Dan itu menjadi bahasa sehari-hari. Apakah itu salah? Tidak. Iya. Gitu ya. Tidak. Termasuk mungkin di dalam beribadah gitu ya. Kan ada ibadah itu tidak boleh berlebihan gitu ya. Betul. Lalu kalau begitu harus hemat ya. Iya. Nah, ini yang akan kita mungkin kita sedikit bahas gitu ya. Yang jelas bahasa hemat itu bahasa anjuran dalam Islam untuk hidup sederhana. Gitu ya. Kemudian di situ ada doktrin bukan berarti kikir gitu ya. Iya. Ini juga yang harus kita sampaikan gitu ya. Jangan sampai ketika seseorang itu ada misalnya di dalam rumah ada aturan, kamu tidak boleh begini, tidak boleh begitu untuk menghemat. Nah, bukan berarti yang undang-undang itu bukan berarti penghuni rumahnya bukan berarti kikir gitu ya. Tapi ada pertimbangan yang lain. Nah, terkait masalah ini legalitas di dalam Al-Qur'an tuh ya. Ini dalam surah 25 itu surah Al-Furqan ya, ayat ke-67. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu ya. Walam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan. Mungkin di episode sebelumnya dibahas tentang sodakoh gitu ya. Betul. Maka bersodakoh pun tidak perlu berlebihan gitu ya. Nah, di dalam ayat ini itu mereka menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan. Artinya tidak berlebihan di sini kan artinya bisa diartikan hemat dalam berinfak gitu ya. Hemat dalam berinfak bukan berarti
tong sering infak atuh gitu ya, dihemat-hemat gitu ya. Iya, iya. Kan begitu. Mereka tidak berlebihan dalam berinfak gitu ya. Iya. Dan tidak pula kikir. Artinya mereka tidak pernah kikir gitu ya. Iya. Artinya orang-orang yang menghemat sebagian hartanya untuk berinfak itu tidak disebut kikir gitu ya. Karena dalam ayat ini dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Artinya wajar-wajar aja gitu ya. Misalnya dari pagi sampai jam 12 dia aja di masjid gitu kan. Lagi apa? Saya lagi beribadah. Bukan begitu caranya kan gitu ya. Jangan berlebihan. Dulu kan ada kisah Umar gitu ya. Ya kisah Umar, terus ada seorang pemuda di masjid gitu ya. Kenapa kamu di situ gitu ya? Saya sedang biar saya mendapatkan rezeki gitu ya. Kan langsung ditendang. Bukan begitu caranya. Kerja kan gitu. Artinya beribadah tidak berlebihan. Mohon maaf misalnya mungkin ada aliran-aliran tertentu yang cara beribadahnya sangat berlebihan sampai menyiksa jasadnya, menyiksa dirinya gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Karena Islam itu kan punya Islam itu adalah punya sistem keseimbangan. Artinya Islam itu seimbang, berbicara dunia, berbicara akhirat. Ada syair karruhbanu fil lail kalapun nahar kalpursanu fin nahar istilahnya. Jadi orang beriman itu malam harus seperti rahib yang meniti syahdu. Malam dipergunakan untuk beribadah kepada Allah ya, dengan misalnya bangun tengah malam gitu ya. Kemudian tapi siang itu etos kerjanya ditingkatkan tuh. Jadi jangan sampai tidak kemana-mana dia lagi ibadah terus, tidak bisa begitu gitu. Artinya tidak berlebihan. Nah di sini yang bisa saya ambil maknanya dari surah Al-Furqan ini, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka tidak berlebihan dalam berinfak terutama, kemudian dan mereka tidak pula kikir, artinya mereka seimbang gitu ya. Mereka seimbang. Nah, kemudian kalau kita melihat ini di salah satu tafsir ya, salah satu tafsir yang dimaksud memiliki keterkaitan yang erat dengan istilah ada istilah al-iqtisad gitu ya. Al-iqtisad itu kan masalah perekonomian. Kemudian al-muqtasid gitu ya. Jadi kedua kalimat tersebut mengandung penghematan dan tidak berlebihan. Artinya dalam beribadah tidak berlebihan, di dalam berinfak juga tidak berlebihan, tetapi itu harus seimbang gitu ya. Harus seimbang. Hadis Nabi yang populer ya, yang populer apa tuh? I'mal li akhirataka, i'mal carilah kehidupan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isyu abada, carilah kehidupan dunia seakan-akan akan hidup abadi gitu ya. Wa i'mal li akhirataka ka'annaka ta'isyu tamutu goda gitu. Dan jangan lupa cari kehidupan akhirat seakan-akan akan mati besok. Ini artinya kan konsep keseimbangan dalam Islam. Jadi dalam segala sesuatu itu tidak ada berlebihan, tetapi itu harus seimbang. Seperti itu Ustaz. Baik, ketika kita berbicara hemat Ustaz, tentu misalnya bisa kita lihat bahwa termasuk makan, jangan berlebihan gitu kan, mengatur. Ketika juga kalau kita lihat dari apa yang Allah firmankan, bersedekah pun hanya 2,5%, tidak semuanya, ya. Betul. Ya, kemudian juga tidak harus ketika kita tidak mampu memaksakan diri. Nah, kembali ke kebiasaan-kebiasaan di masyarakat secara umum, bahwa nganggap bahwa dia ada yang tidak, ya bukan menjas ya. Mungkin ini kan harta saya. Ini kan makanan saya, kumah saya, kenapa harus ngatur-ngatur? Nah, yang dilihat dari beberapa informasi ke belakang, bahwa ternyata dari makanan yang dibuang paling banyak yang diliris, ini kebiasaan orang Indonesia, Ustaz. Makanan yang dibuang tanpa dimanfaatkan. Betul. Ya. Ini berarti, misalnya kita bisa ambil contoh yang sangat sederhana. Ketika orang diundang di acara pernikahan. Dengan berjejer menu begitu banyak ya, kemudian
mereka pilih, ya mungkin saja si punya hajat itu dia berpikir kalau tidak ada yang suka bakso, ada yang suka apalah makanan-makanan ringan, juga ada yang makan nasi pun begitu berbagai macam menu pilihan. Betul. Tapi banyak yang semuanya itu diambil. Begitu lihat di belakang ternyata begitu banyak makanan tersisa. Bukankah itu hal yang mubazir yang sekaligus temannya setan? Ikhwana syayatin, ya. Nah, gimana Ustaz tanggapan seperti itu? Baik, itu memang kenyataan yang sehari-hari terjadi gitu ya. Iya. Kenyataan sehari-hari terjadi. Jadi pola-pola mungkin sebagian masyarakat ya, pola-pola sebagian masyarakat seperti itu. Padahal apa namanya? Ada akhlak gitu ya, akhlak, bagaimana akhlak kita terhadap makanan gitu kan, akhlak kita terhadap binatang gitu dan sebagainya. Juga di sisi lain kita seharusnya berpikir di negara kita, misalnya di Palestina itu kekurangan makan, sementara di sini gitu ya makannya dibuang-buang gitu ya, dibuang-buang. Nah oleh karena itu taujih robbaninya, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid kulu wasrobu wala tusrifu kan gitu ya. Jadi makanlah kemudian dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan gitu. Ini menarik dari ayat ini karena ini akan nyambungnya nanti ke ke sistem keseimbangan dalam penciptaan manusia. Salah satunya itu ada jasad. Jadi jasad ini konsumsinya adalah makanan dan minuman. Jasad ini akan sakit jika makannya yang dimakan itu berlebihan. Termasuk minuman yang diminum itu berlebihan bisa menjadi sakit. Nah, ini kalau tidak diperhatikan ini akan mengganggu sistem imun tubuh gitu ya. Jadi sistem keseimbangannya akan berpengaruh gitu. Ini kalau melihat dari konteksnya ke situ gitu ya. Terus yang kedua, ada aturan juga makanan dan minuman yang dimakan itu harus halalan thayyibah gitu kan. Jadi harus halal dan baik gitu ya. Harus halal dan baik. Nah, oleh karena itu di dalam menyeimbangkan struktur al-insan tentang kita gitu ya. Itu harus seimbang antara jasadia kemudian dengan konsumsi makanannya tidak berlebihan sehingga menjadi mubazir gitu ya. Menjadi mubazir tidak bisa dimanfaatkan, sementara di sisi lain masih makanan itu masih bisa dimakan gitu ya. Oleh karena itu ada misalnya beberapa kejadian di kafe-kafe gitu ya, bahkan ini termasuk karyawannya itu mereka yang punya keluarga yang mungkin perlu bantuan, itu sisa-sisa makannya diambil, karena itu masih layak untuk dimakan gitu ya. Nah ini pola-pola masyarakat yang biasanya ke pernikahan, di kafe-kafe, meninggal makanan yang dimakan hanya 1 sendok, setelah itu ini gitu ya. Ini sangat ikhwan syayatin gitu. Karena setiap orang yang melakukan mubazir itu kan bagian dari teman-temannya setan. Oleh karena itu ya mudah-mudahan kita semuanya kembali kepada syukur gitu ya. Orang-orang bersyukur itu kan pasti ditambah, orang-orang yang tidak bersyukur itu salah satunya tidak memaksimalkan rezeki yang Allah berikan kepada kita, seperti itu. Baik, pendengar, pelit itu tanda orang sombong. Sebagaimana firman Allah yang artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Ini dalam Quran surat An-Nisa 36-37 ya Ustaz ya. Tentu ketika berbicara hemat bukan berarti kikir, tetapi Allah juga sangat benci terhadap orang-orang kikir dan orang-orang pelit. Ini kategori orang kikir itu bisa dikatakan bukan saja kikir terhadap orang lain saja. Ada orang yang memang kehidupannya dia bermegah-megahan, uangnya banyak, hartanya banyak, tetapi saking hemat kikirnya mungkin ya, dia tidak memperlihatkan
Apakah memang dia sengaja tidak memperlihatkan? Apakah memang makanannya sudah diatur menurut medis? Atau memang sayang memanfaatkan bahwa hartanya itu untuk dirinya? Ada orang yang kikir untuk dirinya sendiri, Ustaz. Betul. Iya, seperti apa, Ustaz? Baik, saya memahami surah Al-Isra ayat 1 ya Ustaz ya. Iya. Itu kan diawali dengan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawla al ayah. Iya. Di kalimat asra artinya Allah memperjalankan dia. Iya. Isra, asra ya. Allah memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina gitu ya. Itu pertama itu ada relasi horizontal di situ. Iya. Karena dari masjid ke masjid itu maknanya pertama hirup mah kudu ti masjid ke masjid. Gitu kan. Karena apa? Karena ending orang beriman akan berlabuh di masjid. Artinya disolatkan ku batur. Iya. Itu satu dari relasi horizontal ini. Yang kedua ada relasi sosial. Relasi sosial bahwa hirup mah kudu bager jeung sesama kan gitu ya. Iya. Ini horizontalnya. Maka muncullah dalam Al-Qur'an ayat duribat alahimud dzillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Iya. Jadi habli minannas ini adalah relasi horizontal. Nah, lalu bagaimana dengan orang kikir? Ya. Gitu kan? Teringat dengan nasihat Nabi kepada sahabat, wahai sahabatku hindari keluargamu dari kafir jahada. Pakai hak kecil Ustaz ya. Iya. Kemudian Nabi ditanya, wahai Rasulullah, apa itu kafir jahada? Kafir jahada itu adalah menutup diri dari tidak tahu persoalan agama. Artinya orang ini menutup diri dari tidak tahu persoalan agama. Maksud persoalan agama di sini, persoalan masjid tidak tahu gitu kan. Persoalan kaum muslimin di Palestina tidak tahu. Bahkan yang lebih disayangkan lagi, persoalan saudaranya, tetangganya tidak tahu gitu ya. Ini sudah makan apa belum gitu. Iya. Karena aku bakat kikir-kikir teh gitu ya. Menutup diri, tertutup hatinya untuk memberikan bantuan kepada tetangganya ini. Nah, ini yang saya maksud dengan orang yang seperti ini, relasi horizontalnya tertutup. Iya. Relasi kemanusiaannya itu tertutup, sifat kemanusiaan, kesalehan sosialnya itu tertutup. Iya. Maka nasihat Nabi, hindari keluargamu dari menutup diri dari hal-hal yang seperti itu. Seperti itu. Iya, baik. Luar biasa ya. Ini kembali ke hemat bukan berarti kikir. Ketika Islam mengajarkan kita melaksanakan saum sunnah di Senin, Kamis, kemudian pertengahan bulan. Nah ini juga tentu ini sebagai acuan umat muslim sudah dididik hemat nih Ustaz. Betul. Dan itu luar biasa, bukan saja kalau dulu almarhum Pak B.J. Habibie dia menghitung ketika orang Indonesia bisa melaksanakan saum sunat seperti itu, maka negara sampai dia hitung persis, saya kurang tahu, terlupa lagi hitungannya. Kita akan kaya, kita akan bisa berbagi. Karena satu orang saja bisa melaksanakan saum sunat itu, bagi orang mukmin saja bisa melaksanakan itu. Subhanallah, hemat luar biasa. Tanggapan Ustaz. Betul. Janten apa yang kita lakukan gitu ya terkait hemat ini, misalnya saum Daud ya. Saum itu selang-seling, selang-seling gitu ya. Ini sebuah pengalaman ketika masih jadi santri di pesantren. Dulu orang tua ngasih bekal itu sekian. Iya. Saya mencoba saum Daud gitu ya. Oh gitu. Menghemat ya? Bukan Senin Kamis lagi, ya, Senin saum saum Daud ini luar biasa selang-seling gitu ya. Ya. Kemudian saya membuat perbandingan. Ketika belum saum Daud ternyata boros. Iya. Kemudian saya mencoba saum Daud, ternyata bisa untuk 2 bulan ke depan, gitu ya. Untuk 2 bulan ke depan. Iya. Itu kalau hitung-hitungan materi gitu ya, ternyata itu bisa membantu orang tua. Kemudian di sisi lain, efek spiritualnya itu ternyata saum Daud itu membuat orang itu panjang ingatan. Jadi kalau menghafal itu susah hilang. Kalau sekarang kan susah menghafal, cepat hilangnya gitu. Gitu ya. Ini fadilah saum Daud. Iya.
Nah, bagaimana kalau dikorelasikan ke tingkat negara misalnya? Seandainya misalnya taruhlah dari zakat, sebenarnya 2,5% itu adalah untuk menyisihkan. Iya. Misalnya direm gitu ya. Direm artinya harta yang selama ini dikeluarkan oleh orang-orang yang kaya gitu, miliaran-miliaran, coba 2,5%. Iya. Kan itu hemat sekali 2,5%. Dari setiap orang kaya itu kemudian dikumpulkan, itu bisa menyelesaikan persoalan ekonomi sebenarnya. Subhanallah Gitu ya. Apalagi misalnya kalau masyarakatnya dibiasakan religius kulturnya dibangun saum Iya. Senin Kamis gitu ya. Wes. Itu juga akan berpengaruh Betul. terhadap masalah perekonomian. Selaras nama gitu ya. Jadi luar biasa ternyata agama kita mengatur dengan perilaku saum sunnah. Betul. Ya. Bukan saja Senin Kemis, apalagi saum Daud ya. Itu salah satu solusi ketika kita hidup hemat, kita akan menjadi orang kaya, kita juga bisa berbagi. Iya. Dan luar biasa ini sudah jangan ditanyalah pahala. Sudah lo catat ya. Dan yang luar biasa ini juga akan membuat kita kuat nalar ya. Betul. Iya. Subhanallah ya. Dalam ibu hadis mah dobit katanya, Iya. panjang ingatan. Panjang ingatannya subhanallah. Pendengar dan pemirsa tentu di Mutiara Pagi RRI Bandung masih bersama kami Ustadz Umar Yusuf Emsos, yaitu pengasuh pondok pesantren dari Babu Salam. Hemat bukan berarti kikir. Tentu kembali lagi ke hemat bukan berarti kikir. Banyak orang yang menganggap bahwa hemat itu kikir, padahal hemat bukan berarti kikir. Ini banyak sekali orang-orang yang memperdayakan hartanya. Iya. Ini saudara-saudara kita yang luar biasa. Ini juga mungkin sudah virus kebaikan itu menyebar dengan berkah, menyambut Jumat berkah. Dia membuka rumah makan gratis, segala sesuatunya gratis. Salah satu contoh mungkin yang paling sangat mudah ketika di sebelah kita di Pusnai Jawa Barat, ini juga dengan harga yang sangat murah bisa makan kenyang. Ya, ini juga sebagian dari hemat, tapi ternyata banyak pengurus-pengurus masjid sudah melakukan hal tersebut. Seperti apa Ustaz? Baik, sepertinya orang yang seperti itu jarang ya, karena ini dikembalikan kepada kuatul irodahnya, kemauannya yang kuat, kemudian kuatul amiknya, keimanannya yang kuat. Jadi kembalikan ke keyakinannya gitu ya. Iya. Jadi ini tanpa perhitungan duniawi gitu ya. Iya. Jadi berbuat baik mah jangan banyak berpikir, berbuat baik mah berbuat baik welah. Nanti juga ada keyakinan yang dimiliki, pasti Allah itu akan mengganti. Maka yang dinamakan berkah itu misalnya kita beli satu bala-bala, tapi dimakan oleh 5 orang, itulah berkah gitu ya. Beda dengan ada spaghetti, kemudian ada makanan enak-enak, tapi dimakan sendiri, itu tidak berkah. Karena yang namanya berkah itu bisa dirasakan oleh orang banyak gitu ya. Nah ini yang kita cari saat ini adalah mencari keberkahan, walaupun itu sedikit gitu ya, sedikit. Dan nanti mungkin tidak hanya Jumat berkah ya, tiap hari-harinya berkah-berkah ya. Ini karena menghemat bisa berkah ya. Betul, karena memang untuk mungkin karena hemat ini sebenarnya berpikir tentang orang lain. Dengan menghemat kita pengeluaran itu disisihkan untuk orang lain sebenarnya. Makanya di situ ada tadi asro adalah relasi habluminanasnya. Itu dibangun kecerdasan sosialnya sehingga akan mengantarkan keberkahan yang bertubi-tubi seperti itu. Baik, Allah telah menyiapkan azab bagi orang-orang pelit dan yang mengajak orang lain pelit. Waduh, luar biasa ya. Begitupun boros adalah perilaku tercela. Dalam surat Al-Isra yang Ustaz tadi sebutkan ya, bahwa dengan tegas Allah memperingatkan agar jangan boros, karena orang boros itu saudaranya setan. Baik, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan Pak Ustadz seperti apa Mangga? Baik, saya hanya membacakan kembali statement dari Allah ya. Dan orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan. Artinya keluarkanlah tapi jangan berlebihan. Jangan sampai mengeluarkan tapi keluarga sendiri terbengkalai gitu ya.
dan tidak pula kikir. Nah, artinya mereka juga tidak pernah kikir ya. Artinya tidak pernah pelit. Mereka terbuka untuk masyarakat, kesalahan sosialnya muncul, tidak menutup diri dan sebagainya. Di antara keduanya secara wajar. Ini artinya mari kita sama-sama berlaku hemat gitu ya dalam segala hal. Kemudian juga hindari penyakit-penyakit kikir, karena penyakit kikir ini akan menjadi hijab, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghalang penyakit batin seperti itu. Iya. Demikian dari saya, Ustaz. Pendengar dimanapun Anda berada, Mutiara Pagi RRI Bandung masih terus akan bersama Anda, dan Anda juga bisa simak atau langsung chat di RRI Bandung Live di setiap hari di Mutiara Pagi RRI Bandung. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.